Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ba'd. Hadratul kiram, para kiai, para alim, para sesepuh-sesepuh, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Mbah Bolong, ngapunten semerape nggih Mbah Bolong. Teko sing bolong boleh ya. Maka beliau akan menjelaskan. Yang saya hormati Forkopim Kecamatan Wonosalam, hadir dari Pak Camat, dari Koramil, dari Polsek. Yang saya hormati Pak Pengawas Madrasah Andoko, Pak Kepala Madrasah, Profesor, serta jajaran pimpinan para waka dan KTU. Yang saya hormati para Dewan Guru dan tenaga kependidikan di MTSN 7 Jombang, Bapak Ibu Wali Santri, Wali Murid, wisudawan wisudawati kelas 9 MTSN 7, saudara sekalian yang tentunya berbahagia. Pertama, tentu mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita bersama bisa hadir di kampus berapa ini? Kampus 1 ya? Luar biasa ya. Di MTS 7 punya 2 kampus, ada kampus 1, kampus 2. Hadir di kampus 1 MTSN 7 Jombang untuk mengikuti kegiatan tasyakuran dan wisuda purna siswa-siswi kelas 9 MTSN 7 Jombang. Mudah-mudahan niat baik kita untuk hadir di tempat ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijaga sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua tentunya salawat serta salam semoga tetap limpahkan kehadiran Nabi Agung Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita bersama yang tidak pernah ketemu dengan beliau tetapi mengikuti ajaran beliau dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, dianggap sebagai umatnya dan di hari kiamat mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Bapak sekalian, bil khusus anak-anak yang diwisuda pada pagi hari ini, pertama tentunya kami dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang menyampaikan selamat dan sukses kepada seluruh wisudawan wisudawati yang pada pagi hari di wisuda sejumlah 107. Luar biasa, 107 itu angka yang luar biasa. Mudah-mudahan memberikan keberkahan dan di tahun depan mungkin bisa bertambah. Insya Allah bertambah, nanti wisuda nanti akan lebih banyak lagi di tahun-tahun berikutnya. Selamat dan sukses. Mudah-mudahan segala ilmu, segala pengetahuan, segala pengalaman yang telah kalian dapatkan selama menuntut ilmu di MTSN 7 Jombang menjadi ilmu yang bermanfaat, mengantarkan kalian menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, bahagia sukses di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kalau saya mengatakan bahagia sukses dunia akhirat, kan di Al-Quran itu ada ayat begini, faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada di antara manusia itu yang hanya berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebahagiaan di dunia, kebaikan di dunia. Tetapi mereka tidak mendapatkan apapun di akhirat gitu. Dan waminhum, dan di antara manusia itu waminhum mayyaqul rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara manusia itu ada yang doanya itu lengkap. Ya Tuhan kami, berikanlah kami itu kebaikan di dunia, berikan kami juga kebaikan nanti di akhirat, dan jagalah kami dari siksa api neraka. Jadi ada orang doanya itu hanya menginginkan kebaikan di dunia saja, ada yang menginginkan kebahagiaan, kebaikan di dunia dan akhirat. Jadi ketika kalian, anak sekalian yang sekarang di wisuda, kalian ketika memilih lembaga pendidikan MTSN 7 ini pas, karena disinilah kalian mendapatkan bekal yang
lengkap. Kalau di luar madrasah ada materi pelajaran umum, di madrasah pun sama. Materi pelajaran umum yang diajarkan di madrasah ini sama dengan yang diajarkan di luar madrasah. Tetapi membedakan dengan yang di luar madrasah, kalau di madrasah ini lengkap, materi agamanya lengkap. Ada Al-Quran hadisnya, ada akidah akhlaknya, ada fikihnya, ada sejarah kebudayaan Islamnya, ditambah dengan bahasa Arab, lengkap sudah. Jadi ketika Bapak Ibu wali santri, wali murid jenengan menyekolahkan putra putri yang ke madrasah, itu sama dengan jenengan sudah membekal putra putri jenengan dengan bekal yang lengkap. Bekal untuk bahagia di dunia, juga bekal untuk bahagia di akhirat. Dan saya sebagai kepala kantor Kemenak Kabupaten Jombang tentunya memberikan ucapan terima kasih atas kepercayaan jenengan ketika menyekolahkan putra putri jenengan di madrasah. Dan berikutnya juga barangkali supaya ini tetap nyambung, linear, nanti begitu dari MTS jangan teruskan pendidikannya di madrasah aliyah. Anak-anak kalau teruskan ke madrasah aliyah nanti biar nyambung. Nyambungnya kenapa? Karena yang sudah diperoleh di madrasah sanawiyah nanti teruskan di madrasah aliyah, supaya bekal dunia akhiratnya nyambung. Karena di kesempatan lain juga Rasulullah pernah bersabda, man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia harus ada ilmunya, ilmu tentang dunia. Ingin sukses jadi pengusaha, ya belajar ilmunya jadi pengusaha. Ingin sukses jadi petani, ya belajar tentang ilmunya bercocok tanam. Sukses di bidang mebeler, ya belajar ilmunya tentang pertukangan dan sebagainya. Momen arada akhirah, barang siapa yang menginginkan bahagia di akhirat, ya harus dengan ilmunya gitu. Dan barang siapa yang menginginkan bahagia dunia akhirat, ya juga harus dengan ilmu. Makanya sekali lagi ketika Bapak Ibu wali murid dengan menyekolahkan murid-murid jenengan, putra putri jenengan di sini di MTS Uji ini pas. Anak-anak juga ketika memilih pendidikan di MTS Uji juga pas. Tinggal berikutnya begitu lulus nanti diteruskan ke lembaga pendidikan yang linear, yang sejalur, yaitu di madrasah aliyah. Namun kalau saya mempromosikannya karena memang dari Kemenak lembaga pendidikan itu melalui jenjang RA, MI, MDS, MA. Di namun dodolan dagangan ini batas nanti. Bapak sekalian, di samping itu kami yang di madrasah mulai dari pusat, dari Pak Dirjen, untuk memiliki prestasi minimal itu di 5 prestasi minimal. Kami sering menyebutnya dengan panca prestasi madrasah. Ya. Jadi panca prestasi madrasah itu kalau saya sebutkan, yang pertama adalah prestasi di bidang akhlak mulia. Kalau prestasi di bidang akhlak mulia ini nggak ada lombanya, nggak ada musabaqah sopan santun, nggak ada lomba sopan santun, itu nggak ada. Berarti nggak ada lombanya, nggak bisa dilombakan, cuma bisa dirasakan. Bapak Ibu wali murid, Bapak Ibu wali santri, Bapak Ibu dewan guru tentunya merasakan ketika putra putrinya ini memang perilakunya terpuji, akhlaknya santun, kelakuannya baik, bahasa tata ngomongnya itu juga santun, menggunakan bahasa yang halus, sopan, tak kromo inggil. Ini prestasi yang ingin kamu wujudkan pertama di madrasah. Yang kedua itu prestasi di bidang ilmu keagamaan. Kalau prestasi di bidang ilmu keagamaan masih ada lombanya. Kita masih melihat ada musabaqah tilawatil Quran MTQ, ada musabaqah qiraatil kutub, lomba membaca kitab, ada musabaqah hifdzul Quran, lomba hafalan Al-Quran, ada musabaqah syarhil Quran MSI, lomba mensyarahi Al-Quran, macam-macam, banyak lombanya gitu ya. Dan insya Allah mungkin dari MTS itu juga ada anak-anak yang punya prestasi di bidang itu. Berikutnya adalah prestasi di bidang sains dan teknologi yang ketiga. Ini banyak ajang kompetisinya. Jadi kalau di kita mengenal ada kompetisi sains madrasah KSN. Di Dinas Pendidikan ada namanya OSN, Olimpiade Sains Nasional. Ada MyRes, ada kompetisi robotik, MIPA, macam-macam sebanyak.
Dan di tahun 2023 ini Pak Kepala Madrasah Pak Yusuf sudah berkomitmen nanti insya Allah di ajang KSM tahun 2023 nanti akan ada siswa atau siswi dari MTS Indonesia punya prestasi di bidang sains dan teknologi dari MTS itu Jombang. Mudah-mudahan berhasil. Karena kalau tidak berhasil akan kita evaluasinya. Jadi madrasah yang tidak bisa mengantarkan siswa-siswinya punya prestasi minimal kabupaten, kita minta untuk mundur. Besok akan tanda tangan di Kemenak, tanda tangan fakta integritas. Jadi yang tidak bisa mengantarkan siswa-siswinya punya prestasi dalam waktu 2 tahun semenjak ditandangani besok, kita minta untuk mundur. Ini yang ketiga, prestasi di bidang sains dan teknologi. Yang keempat, prestasi di bidang bahasa dan budaya. Ya. Jadi alhamdulillah di madrasah kita diajarkan di samping bahasa daerah, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, juga ada bahasa Arab. Jadi insya Allah kalau anak nanti naik haji itu ngomongnya dengan orang-orang Arab lancar semua gitu lah. Jadi guide pun lancar, bahasa Inggris, bahasa Arabnya sudah lancar. Jadi kalau budaya kita lihat tadi ada tarian remo macam-macam, ini kan bagian dari budaya yang harus kita lestarikan. Yang kelima adalah prestasi di bidang olahraga dan seni. Kita punya ajang porseni, mulai tingkat dari tingkat kecamatan, kabupaten dan tingkat provinsi. Mohon restunya, insya Allah Kabupaten Jombang tahun 2023 ini akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan porseni tingkat Jawa Timur untuk MTS. Di Jawa Timur ditempatkan di Jombang, insya Allah akan dibuka oleh Ibu Gubernur nanti pada tanggal 24 Juni. Porseni MTS tingkat Jawa Timur yang akan dilaksanakan di Kabupaten Jombang. Mudah-mudahan nanti banyak dari siswa-siswi kita yang mendapatkan prestasi dan mendapatkan kejuaraan di ajang porseni tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kalau sekalian jadi itu, kami yang di Kejaksaan Madrasah berkomitmen untuk mengantarkan siswa-siswi kita punya prestasi minimal di 5 itu. Sementara siswinya masih banyak lain. Ada yang punya prestasi bidang tahfidz, hafal Al-Quran. Barusan tadi saya dari acara di Pondok Darul Ulum itu wisuda siswa, seluruh siswanya itu dari sekitar 300 anak semuanya juz 30 sudah hafal. Juz 30. Ada sudah hafal sampai juz 12. Jadi baru kelas 9. Belum nanti ketika mereka teruskan ke jenjang berikutnya. Insya Allah nanti lulus aliyah itu sudah bisa hafal Al-Quran 30 juz. Kalau sudah 30 juz kok sekalian lulus aliyah, maka nanti masuk di perguruan tinggi itu bisa milih sudah. Di perguruan tinggi manapun, baik di perguruan tinggi umum maupun perguruan tinggi Islam keagamaan, itu masuknya gratis, dapat prioritas karena hafal Al-Quran tadi itu, dan dapat beasiswa sampai selesai. Banyak anak-anak kalau sekarang ini nanti masuk di perguruan tinggi milih, katakanlah di Malang ada UM Brawijaya, ada Polinema, ada UIN Malang, di Surabaya ada UNER, ITS dan sebagainya, di Jogja ada UKM macam-macam. Kalau kalian hafal Al-Quran 30 juz, maka masuk di perguruan tinggi itu 100% akan diterima dan dapat beasiswa penuh. Lulus S1 kalau tawari masih sanggup nggak ke S2? Kalau sanggup terus S2 beasiswa. S2 masih sanggup nggak ke S3? Masih sanggup diteruskan ke S3. Semuanya dapat beasiswa. Kalau dapat menghafalkan Al-Quran 30 juz, luar biasa. Pemerintah memberikan penghargaan yang luar biasa pada para penghafal Al-Quran. Jadi masuk di perguruan tinggi manapun ada jalur khusus tahfidz. S1, S2, S3 dan semuanya gratis. Karena berdasarkan hasil penelitian di beberapa perguruan tinggi itu, anak-anak yang hafal Al-Quran itu justru prestasinya luar biasa. Jadi dulu di UIN Malang, Profesor Imam Suprayogo, Pak Rektor waktu mengadakan penelitian, hampir ketika wisuda sarjana terbaiknya adalah mereka yang sudah hafal 30 juz. Karena Al-Quran 30 juz saja bisa dihafalkan, apalagi pelajaran-pelajaran yang lain. Makanya ini barangkali anak-anak yang kelas 9 yang hari di wisuda, kalau ingin melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi nanti yang bisa milih-milih,
silahkan nanti teruskan ke Madrasah Aliyah yang ada program tahfidnya, hafalkan Al-Qurannya 30 juz, nanti bisa masuk perguruan tinggi negeri umum keagamaan milih dimanapun dan dapat beasiswa. Itu barangkali bisa saya sampaikan buat sekalian. Sekali lagi selamat dan sukses. Mudah-mudahan ke depan MTSN 7 Jombang bisa semakin meraih prestasi terbaiknya, dan mudah-mudahan semakin bisa menebar kemanfaatan ilmunya, keberkahan ilmunya kepada seluruh warga Kabupaten Jombang umumnya dan khususnya warga di Kecamatan Wonosalam. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.